Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini saya akan membuat suatu URD dalam rumah sakit. Langsung saja. Biasanya dalam rumah sakit kan dibutuhkan beberapa entiti yang saling berkaitan. Misalnya entah itu pasien, obat, dokter, resepsionis, ruang rawat inap. Ini pertama yang paling dibutuhkan itu entiti pasien. Ini pasien. Nah, buat dulu entiti yang bagusnya ya cepat. Kita obat cepat itu aja. Siapa entiti buat pasien biasanya resepsionis. Dokter, itu pasien, obat, resepsionis, dokter kamar ini. Setiap yang namanya entitas itu dihubungin dengan garis kardinal yang saling berkaitan. Hanya satu sih. Terus buat lagi. Pasien terlaju. Obat kita tahu di sini. Langsung saja, mari kita buat atribut-atributnya. Kan entitas pasti, setiap entitas pasti memiliki atribut. Entitas pasien pasti memiliki atribut. Kamar, dokter, resepsionis, obat, mereka memiliki atribut. Misalnya kita buat atribut-atributnya. Ini gimana sih? Maaf, saya tidak terbiasa menggunakan aplikasi ini. Biasanya dalam suatu pasien itu ada yang namanya nomor pasien. Jadi kalau kita buat namanya ID pasien yang dalam suatu data. Oke, ID pasien, nama pasien, nomor kita biasa tertarik. Buat satu lagi apa biasanya? Tanggal ya, tanggal pasien berobat. Tanggal arisan. Nah, ini kan
udah ada nih di dalam ini kan, di dalam pasien, entitas pasien kan ada atributnya, tinggal kita hubungin aja kan. Ini satu suatu entity dengan alur data yang mereka punya. Di dalam pasien ini terdapat 4 atribut: ID pasien, nama pasien, alamat pasien, serta tanggal pasien. Hop, hop, hop. Berarti ini di dalam identitas ini pasien. Nah, untuk mengeluarkan dari sini itu nggak mungkin. Nanti kita buat garis biar kawan rumput. Allah Akbar. Nih, ini untuk entitas pasien. Berikutnya kita akan membuat setelah pasien itu datang dan ingin berobat, dia biasanya kemana dulu? Biasanya kan pasien datang dengan keluhan ke resepsionis. Apakah dokter itu tersedia atau tidak? Karena pasti pasien itu administrasi dulu kan. Tapi terdapat kondisi di mana pasien pergi ke resepsionis atau ke administrasi. Ini dalam resepsionis itu terdapat apa? Biasa kita copy saja, bisa. Ini tanggal pasien berobat, dicek lagi. ID resepsionis. Nama resepsionis. Tinggal kita satukan saja atribut dengan entity-nya. Ingat guys ya, setiap yang namanya ID itu pasti primary key. Karena apa? Karena sebagai simbol awal data. Jadi kalau buat nyari data tuh kita harus nyari dari primary key-nya, dari ID-nya. Nanti saya jelasin ulang saja bro, penjelasan awalnya aja. Berarti ini ke administrasi ya. Ini kan administrasi dihubungkan ke resepsionis. Dan untuk relasi ini berarti ketika sebuah pasien datang ke rumah sakit, nah, pasti kan nggak mungkin pasiennya itu cuma satu, otomatis pasiennya itu banyak ya. Berarti di sini kita buat
eh, nanti di sini kita buat many itu satu ya, many itu satu aja, kotak, kita cari kotak dulu. Oh, ini bentuk kotak. Tapi ini many banyak pasien ke satu resepsionis. Ini tuan ini. Oke, setelah resepsionis dan pasien, pastinya setelah pasien melakukan pendaftaran melalui administrasi secara resepsionis, otomatis resepsionis memberikan balikan gitu. Oh, ternyata perlu nggak pasien ini dirawat, atau perlu nggak pasien ini diawasin oleh dokter. Kita pasien dulu ke dokter yang bersangkutan. Dokter itu atributnya 1, 2, 3. Dokter itu atributnya berarti IT dokter. ID dokter, mungkin kan alamat dokter berarti nama dokter sama nama dokter, berarti satu lagi biasanya itu berarti rumah sakit. Oh, keahlian khusus dokter, spesialis ya, dokter spesialis. Kan banyak kan dokter, mungkin cuma satu. Kalau cuma satu, pasiennya kita hubungin lagi dengan entitas dokter seperti biasa. Oh, kalau videonya kurang memumpuni Bu, karena saya juga sedikit tidak enak badan. Dengan saja berikutnya. Berarti setelah pasien itu mendaftarkan administrasi melalui resepsionis, dia langsung dikasih tahu, oh ini sakitnya apa gitu. Nanti dikasih dokter mana yang bakal dia temui buat berobat ya. Oh ternyata dia ini sakitnya flu gitu. Berarti otomatis ke dokter yang mengatasi penyakit spesialis kayak flu, demam, atau apapun itu. Nah, berarti di sini terdapat relasi apa ya? Kalau pasien ke dokter itu pasti melakukan apa? Melakukan yang namanya itu pemeriksaan. Satu pasien pasti diperiksa oleh dokter. Mungkin kan kalau nggak diperiksa langsung tahu, oh dia datang masuk langsung, wah kamu sakit jantung. Nggak bisa, pasiennya mati karena dosis obat. Harus diperiksa terlebih dahulu oleh dokter. Nah, berarti di sini dokter ke pasien, karena di sini tadi cek ya, periksa, berarti banyak pasien artinya tuh pasien tuh ada yang sakit ini, sakit tulang, sakit apa, flu, demam, atau apapun itu, dia diatasi sama dokter yang mumpuni, spesialis. Berarti many to many, karena banyaknya pasien juga
diperiksa oleh banyaknya dokter yang bersangkutan. Mana? Ini. Nah, setelah itu, setelah check up di dokter, otomatis dokter bakal kasih surat obat kan, obat ke pasien. Nah, pasien pergi lagi ke resepsionis melalui administrasi tadi. Berarti sekarang kita buat atribut obat. Logikanya kan kayak gitu. Kita langsung buat aja ya. Hop. Gitu gini. Nah, masih ada relasi lagi. Kuantitas obat. Isinya apa aja? Nah, di obat. Obat. Bagi obat. Oh, obat. Apa? Dan obat. Obat ini kayak data. Penting obat tuh kayak kasih kode aja kali ya. Kode obat. Nah, tapi tadi kan habis setelah check up kan berarti pasien itu mendapat ya. Ini berarti dia tulisnya mendapat. Kelihatan alurnya. Kita jelasin lagi terakhir gitu. Ini ke ini lagi ya, banyak pasien pasti juga banyak obat yang bisa didapatkan. Contoh, mungkin kan kalau misalnya dia sakit flu cuma obat flu doang, pasti ada berbagai macam obat serta dosisnya kayak vitamin apapun itu pasti dikasih. Makanya ada pasien banyak obat. Nah, terakhir berarti kan kalau dapat obat, kalau seumpamanya pasien ini sakit parah atau apapun itu, berarti otomatis pasien tersebut harus dirawat inap kan, dari administrasi tadi kan. Setelah dia menemui dokter yang mumpuni, oh ternyata kata dokter, oh kamu sakitnya parah ini, kamu dirawat di sini aja. Setelah instruksi dokter, maka pasien tersebut dirawat inap. Berarti kita buat ini atribut-atribut rawat inap bagi pasien yang sakitnya parah gitu, yang harus ditangani langsung oleh dokter. Pasti ada yang namanya kelas kamar ya guys ya. Satu ini pasti ada kelas kamar. Kalau misalnya bayarnya pakai BPJS
Itu kamar yang biasa. Kalau bayar yang lebih, dapat kamar yang lebih baik. Setiap kamar ada namanya, nama kayak kamar mawar, kamar melati, kamar anggrek di rumah sakit, di rumah sakit bunda. Di sini ada nomor kamar. Satu lagi, satu lagi. Dan terdapat catatan lagi, ya bisa catatan lagi yang namanya itu inap. Ya parah, dia harus dirawat dan inap, rawat inap. Nah, berarti banyaknya pasien dirawat oleh kamar yang khusus. Kamar itu berarti masing-masing pasien itu pasti terdapat di dalam sebuah kamar. Jadi ada kelas kamarnya ya. Berarti kamarnya itu jenis kamarnya itu satu, misalnya nggak mungkin kan satu pasien tidurnya di kamar anggrek sekaligus kamar melati, kan bahasa hotel ya, tidur di dua kamar. Otomatis ini itu satu. Banyaknya pasien yang dapat memilih satu jenis kamar saja atau kelas kamar saja. Baiklah, saya jelaskan ulang sedikit ya, dimana ini dalam suatu RD rumah sakit, entah rumah sakit apa, dimana kenapa di sini ada identitas pasien dan ini ID pasien serta ID resepsionis. Setiap bagian ini ada ID-nya. Nah, itu untuk mengetahui kalau dalam suatu data yang namanya itu kayak untuk mempermudahkan mencari data, atau bisa disebut kayak primary key-nya. Ini primary key-nya nomor kamar. Nah, ini primary key-nya nomor kamar, ini primary key-nya ID pasien, primary key-nya ID resepsionis, primary key-nya ID dokter, dan ini pada obat, buat nyari obat. Itu tuh untuk mempermudah dalam mencari data atau mengisi data, makanya diperlukan. Nah, untuk yang seperti ini suatu kayak kegiatan di mana terjadinya kedua entitas itu saling berhubungan. Pasien itu sama resepsionis itu, kedua entitas ini terhubung oleh administrasi gitu. Ini kayak relasinya. Nah, dan kenapa disebut many to one? Karena kan setiap pasien, banyaknya pasien itu pasti hanya ke satu resepsionis saja. Nggak mungkin kan banyak pasien ke resepsionis ini, nggak mungkin daftar di resepsionis manapun kan. Jadi datanya numpuk kalau misalnya dia daftar di resepsionisnya yang banyak. Makanya resepsionisnya satu aja untuk menangani pasien-pasien yang sakit, antri gitu. Nah, setelah pasien tersebut ke resepsionis, oh dia ngasih keluhan nih, ternyata sakit ini, dikasihlah oleh resepsionis pilihan. Ternyata sakitnya ini, mending check up aja ke dokter ini, makanya dikasih ke dokter ini. Dan terjadi relasi lagi kan di sini kan, pasien itu pasti bingung kan, kenapa dokter mana nih yang khusus. Makanya resepsionis itu ngasih data yang valid biar pasien tersebut tuh nggak kesalah dokter. Ini pasien itu banyak pasien, pasti
diperiksa oleh banyak dokter, yang maksudnya bukan banyak pasien diperiksa oleh 10 dokter atau itu, enggak. Maksudnya tuh setiap pasien itu diperiksa oleh masing-masing dokter, dan masing-masing dokter itu kan punya berbeda-beda kemampuan kan. Pasti ada entah itu dokter spesialis mata, dokter spesialis gigi, dokter spesialis eh, kanker atau apapun. Makanya di sini ditulis many to many. Jadi sesuai keluhan penyakit pasien dan diatasi oleh dokter yang memumpuni di suatu rumah sakit. Setelah dia melakukan check up, otomatis dokter mengasih kayak data obat. Nah, kode obat tadi kita tinggal ambil saja di tempat obat kan, isinya. Nah, di sini tulis ada relasi lagi kan, karena dia udah dapat kertas lagi, makanya di sini tulis mendapat. Nah, pasien dapat kertas dari dokter tadi, catatan dari dokter tadi dikasih ke tempat obat, biar tahu obat mana sih, dosis mana sih yang cocok setelah di check up tadi. Nah, biar nggak salah ketentuan. Makanya di sini tulis banyaknya pasien itu juga bisa mendapat banyaknya obat, yang dimana setiap pasien itu pasti memiliki banyak obat, kayak entah itu vitamin, entah itu obat yang khusus buat sakitnya, ada obat yang pereda demamnya, ada obat yang untuk menghilangkan rasa sakitnya gitu kan, pastinya. Nah, setelah dapat obat ya otomatis pasien boleh pulang. Nah, kalau misalnya pasien itu mengalami suatu penyakit parah, otomatis pasien itu langsung masuk ke ruang UGD dan atau apapun itu ya, perwakilannya melakukan administrasi itu kan, pasti ke resepsionis, oh ini tadi yang masuk itu sakitnya apa gitu, dicatat dulu di resepsionis, nanti diperiksa oleh dokter yang mumpuni dan ditulis, oh ternyata perlu dirawat inap dulu nih karena sakitnya udah parah, jadi harus diawasi oleh rumah sakit. Makanya di sini terjadi relasi pasien dengan kamar, yang dimana relasinya tuh terdapat rawat inap, ditanya kondisi, jadi ada sebuah kondisi. Nah, di sini tuliskan banyaknya pasien pasti memiliki satu kamar. Kenapa kayak gitu? Yang kan nggak mungkin kan satu pasien punya 2 kamar, misalnya kamar anggrek. Kamar ini jenis kamarnya ada 2, nggak mungkin kan dia bisa pindah-pindah sana jidat gitu. Makanya di sini ditulis kalau misalnya banyak pasien itu pasti memiliki satu kamar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.